ya, bukan tebang pilih ya kan, dipilih-pilih yang mau ditebang ya kan, nanti kayak pisau gitu kan, tajam ke bawah tumpul ke atas. Betul. Ya memang yang menarik kan gini, kenapa sih banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan mantan ya kan? Oh iya, mantan. Buang tajam ke lawan, tumpul ke kawan kan gitu. Jadi semuanya akhirnya mau berkawan. Ketika misalnya banyak mantan yang kena dan sebagainya, itu juga harus kita lihat secara jernih ya. Yang penting adalah buktinya ada. Dan buktinya itu adalah bukan bukti yang mengada-ngada, apalagi direkayasa. Ya, keterangan saksinya benar dan sebagainya. Tapi ini juga tentu jadi. Oke, Bang Yudi, ini Ya. kalau tadi pertanyaannya siapa berikutnya, ini seolah-olah ada framing, ada yang dibidik nih Bang. Oh. Artinya ini jangan-jangan nih korupsi juga ada kepentingan gitu kan. Iya, iya. Siapa berikutnya? Nah, Abang kan sebagai mantan penyidik KPK. Udah pakai jaket kulit lagi. Oh iya. Cocok nih Wah, kayaknya. penyidik banget nih, ngeri-ngeri banget ya kan. Nah, kira-kira sejauh mana sih Bang tekanan politik dalam penegakan hukum di Indonesia nih Bang? Ya seharusnya sih tidak ada ya. Karena kan kalau kita bicara mengenai hukum apalagi tindak pidana kan bukti itu harus terang cahaya gitu ya. Jadi Terang tidak cahaya. boleh ada di ruang gelap ya Cahaya kan. ilahi, Bang. Misalnya kayak ilahi gitu ya, ataupun ada rekayasa Betul. ya, apalagi ada titipan, pesanan, order. Emangnya ojek online bisa Bisa order food ya kan. Ini kan tentu harus berhati-hati. Ini kan tahu dengan nasib orang ya kan. Kemudian juga penegakan hukum bukan balas dendam. Betul. Ya kan. Nah, Merancang balas oleh dendam. karena itulah maka kemudian seharusnya prinsipnya adalah tebang matang. Ya kan? Yang matang lah yang ditebang, yang sudah alat bukti. Ya, bukan tebang pilih ya kan, dipilih-pilih yang mau ditebang ya kan. Nanti kayak pisau gitu kan, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betul. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan kan gitu. Jadi itu. semuanya akhirnya mau berkawan. Iya. Ya kan? Supaya tumpul terus itu pisau. Supaya Kan nggak jadi berbahaya. Iya kan berbahaya ini. Nah, bagi saya bahwa hukum kan sudah ada prosedurnya ya. Ketika penyidikan itu ketika peristiwa pidananya sudah ada, kemudian tersangka ketika temukan dua alat bukti yang cukup gitu kan. Nah, itu aja pakemnya gitu. Kalau ya memang yang menarik kan gini, kenapa sih banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan mantan ya kan? Oh iya, mantan. Buanglah mantan pada tempatnya gitu. Ini mantan yang mana dulu? Aduh, karena jatuh dalam pelukan mantan itu lebih dahsyat gitu ya. Aduh. Sulit itu. Jadi intinya kembali lagi Mbak bahwa ketika misalnya banyak mantan yang kena dan sebagainya, itu juga harus kita lihat secara jernih ya. Bahwa bagi saya yang penting adalah buktinya ada. Dan buktinya itu adalah bukan bukti yang mengada-ngada, apalagi direkayasa. Ya, keterangan saksinya benar dan sebagainya. Tapi ini juga tentu jadi kritikan juga bagi penegak hukum kalau memang ya ada kasus-kasus yang melibatkan figur dan sebagainya ketika dulu misalnya itu masih berkuasa misalnya harus dituntaskan lah. Jangan nunggu. Memang kasus korupsi itu kan kadaluarsanya kan lama. Ya sekitar 18 tahun Bang ya, karena semua kan di atas 12 tahun semua tuh. Ada 20 tahun seumur hidup gitu kan. Jadi pasal-pasalnya itu kan bukan pasal-pasal yang main-main. Jadi tapi kan menarik. Ya misalnya waktu itu kan waktu yang Pilpres kan ada kasus korupsi tahun 2014 ya kan. Dipanggil lah salah satu kontestan ya kan. Itu kan memang masih berlaku tapi kan jauh betul kan. Kalau Melembong aja kan 2016 kalau tidak salah. Iya, gula, betul. Ya kan kami 9 tahun yang lalu. Seperti dicari-cari gitu. Iya, digali-gali. ya, saya memang itunya kalau memang ada saat itu, ya ada saat itu gitu kan. Atau jangan melibatkan sampai 10 lah. Iya. Emang kayak nggak ada kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat aja. Setiap hari pasti ada kasus korupsi dilaporkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi kembali lagi, memang hukum itu 18 tahun ya. Masa kadaluarsa tindak pidana korupsinya gitu ya. Tetapi ya menurut saya ya bukan ini ya, tapi ya yang membuat orang curiga kan kayak itu, kok diungkit lagi, kok kenapa belum berkuasa. Inilah yang menurut saya, makanya penegak hukum juga harus berkaca bahwa ya kalau memang lagi berkuasa ya udah tangani aja, kenapa takut gitu kan. Sekarang kan ini banyak nih nama-nama disebut-sebut. Iya. Gubernur, ada berapa gubernur yang Nah, itu dia. yang disebut-sebut gitu kan,
nggak dipanggil jadi saksi, rumahnya digeledah. Bupati. Iya, ada. Wah, saya minum dulu. Jadi sekarang, jadi bupati pun takut kan, saya mau minum gitu. Dulu saya menteri aja saya. Singkat ya. Iya. Jadi abang mungkin karena hukumannya bang ringan. Iya, hukumannya udah pastilah. Ya kan udah gitu, kalau tempat lain kan kita tahu bahwa orang itu kan dipotong leher, ya kan pelakunya dipotong tangan. Hukuman Di sini, mati, Bang, ya? Iya, di sini potong masa tahanan. Kayak itu bang. Agak di luar nalar ya, Bang. Iya, kan di sini diskon-diskon terus. Hakim tipikor juga menjadi salah satu hal yang harus kita kritisi gitu ya. Oke. Mereka tuh hakim tindak pidana korupsi, spesialis loh hakimnya. Betul. Iya kan? Tapi kok nggak ada semangat anti korupsinya, bukannya memperberat. Kan kita rindu artijo yang baru gitu kan. Saya waktu itu pernah di Dewas juga almarhum ya. Itu kan luar biasa waktu beliau. Jadi koruptor aja mereka gitu kasasi tahu Pak Artijo tarik. Saking takutnya gitu kan. 15 tahun jadi 20 tahun, 8 tahun bisa jadi 20. Ya kan? Bisa jadi seumur hidup dan sebagainya. Jadi ya kembali lagi bahwa pemberantasan korupsi itu kita bukan kasus ke kasus, tapi harus ada koruptor view. Ya, kalau misalnya kayak tadi apa yang disebut koruptor, kata korupsi, kata kejahatan luar biasa, extraordinary crime, nggak ada yang luar biasa kok, dapat remisi, ya kan, dapat ini, kemudian bebas bersyarat, tetap kaya, apalagi undang-undang perampasan aset belum jadi juga, ya kan, jadi mereka tetap kaya gitu kan. Saya nggak pernah menemukan ada seorang koruptor bebas dari penjara dia miskin. Betul. Apa yang minta-minta, nggak ada. Nah jadi berarti kita butuh RUU aset tadi ya. Perampasan aset. Iya. Tapi kan Prabowo bilang kalau kita asalkan nanti anak istri gimana? Oh, masih dipikirin ya? Nggak kasihan bang. Oh, iya. Kan yang dirampas Baik itu kan banget ya. ada dua, Ah. aset yang tidak wajar, kemudian aset yang tidak bisa dijelaskan. Nggak sembarangan lah. Kalau yang berdasarkan dari penghasilan yang sah, legal, kan nggak misalnya Nggak semua serta-merta dirampas, semua enggak itu. dirampas. Tapi saya melihat memang ada upaya untuk menggiring kayak gitu. Jadi pada takut tuh di DPR. Oh, takut semua nih bang. Loh, sekarang jadi malah limpah-limpahan nih, ya kan? Di mana bola ini? Karena Bola ada di- slogan sekarang- memiskinkan koruptor, Bang. Sekarang bola tuh udah jelas di DPR, udah Iya. disurprise sama presiden. Iya. Yang lain aja Dibahas. bisa, undang-undang pilkada berapa hari? Langsung disahkan bang ya? Iya, kemudian Oh, iya, benar, RUU KPK, KPK. Omnibus Law. Omnibus Law cepet banget. Iya kan? Apalagi, ya kan itu semua kan bisa kok. Kenapa ini nggak bisa? Nah tadi Kenapa tentu tuh? harus, ya ini kan tentu kan kita paham juga, gitu kan bahwa ya tentu ada ketakutan juga di mereka. Nah ketakutan ini yang harus kita ini kan bahwa yang kalau harta wajah dan penghasilan wajah nggak mungkin dong disita. Sampai saat ini memang undang-undang TPPU, ya kan, undang-undang tipikor itu belum bisa memiskinkan pelaku korupsi seperti itu. Oke. Mungkin Bang Fikar bisa kasih opini nih. Apakah memberantas korupsi itu harus dimiskinkan atau hukum mati koruptor gitu? Karena selama ini kan cuma jadi wacana. Iya. Dan kalau kita lihat vonis-vonis koruptor tuh rata-rata mentok di 4 ya. Kecuali Prabowo tuh kan, yang timah kan, 6,5. Jadi Itu aja, 20 tahun. itu aja itu udah harus, prestasi. harus atensi presiden loh. Iya, itu langsung. pun Orang udah presiden atensi. ngomong, masa Iya. setiap kasus presiden ngomong? Iya. Harusnya dengan satu kasus beliau ngomong semuanya sama. Betul. Tapi kan enggak, ya kan? Nyata yang lain lah. Tadi Masa bilang, harus ditekan dulu Tekan baru dulu. keluar Gimana, vonis Bang yang Fia? tinggi gitu. Gimana nih? Ya, penegakan hukum itu memang tidak seperti ilmu pasti. Nah, Ya. betul. Matematika. Matematika Satu ini tambah ya. satu jadi dua atau 5 kurang 1 jadi 4, nggak begitu gitu ya. Karena apa? Karena memang begitu. Meskipun ancaman hukuman pidana di dalam undang-undang itu sudah jelas, ada 20 tahun, ada seumur hidup, ada hukuman mati kan begitu ya. Tetapi ketika dalam penerapan, dia kan juga harus mempertimbangkan fakta persidangannya, kenyataannya seperti apa. Gitu. Ya, pembuat undang-undang ketika dia menentukan hukuman yang paling maksimal, hukuman mati atau hukuman seumur hidup, itu kan dengan asumsi bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sudah dengan sengaja maksimal pula, Oke. gitu kan dia Iya. kan? Iya, iya. Artinya ada ininya gitu, ya. Nah karena itu jarang penerapan hukuman maksimal itu di dalam satu kasus-kasus Iya. gitu. Karena itu tadi ada pertimbangan, satu ada fakta persidangan, yang kedua juga hakim juga karena punya kewenangan dia mempertimbangkan apa yang memberatkan, apa yang meringankan gitu ya. Bukan kemauan dia. Undang-undang juga mengatur seperti Undang-undangnya, itu oke. gitu.